Episode selanjutnya kita diperlihatkan Roy yang sedang mendengar suara dari dapur yang ternyata berasal dari Fred. Yang kemudian Fred menyuruh Roy untuk kembali ke kamarnya. Setelah Roy pergi, Murdoch kemudian menyerahkan donat yang sempat ia sembunyikan. Fred menyatakan untuk merahasiakan hal ini dari yang lainnya. Keesokan harinya, di saat mereka menyantap sarapan pagi, Dot tidak datang untuk menyantap sarapan paginya. Murdoch berkata bahwa anak itu memang jarang bergaul dengan anggota Rising Four Tacklers. Murdoch menegaskan bahwa dia akan membuatkan makanan yang lezat agar keponakannya itu ingin berkumpul bersama dengan mereka. Membicarakan tentang makanan, Molly menegaskan bahan makanan yang tersisa tidaklah cukup untuk hari berikutnya, terutama pada manisan. Mereka berpikir bahwa seseorang telah memakai bahan-bahan tersebut secara diam-diam. Murdoch mencoba untuk membela diri bahwa dia bukanlah pelakunya, sementara Fred mengatakan bahwa tidak baik menuduh seseorang tanpa adanya sebuah petunjuk. Yang lain pun mencurigai mereka berdua. Sementara itu, Fred menyarankan untuk membeli bahan-bahan tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kapten Pikachu, mereka pun memutuskan untuk mendarat di kota terdekat untuk membeli beberapa bahan makanan. Selagi menunggu kapal mendarat, Liko mengadakan sesi kelas online dan bertemu lagi dengan sahabatnya. Singkat cerita, mereka telah sampai di kota terdekat dan mereka pun melaksanakan tugasnya masing-masing. Liko ditugaskan untuk menjaga kapal, sedangkan yang lainnya akan pergi berbelanja. Molly menegaskan bahwa mereka harus berhemat pada saat berbelanja karena anggaran yang mereka miliki saat ini sepertinya sudah mulai menipis. Roy sedang menyaksikan penjual yang sedang mempromosikan barang dagangannya. Roy lalu menanyakan kepada penjual mengenai Shiny Rayquaza. Penjual tersebut akan memberitahukannya jika mereka membeli barang dagangannya. Fred yang melarang Roy langsung membeli dagangan tersebut demi informasi mengenai Shiny Rayquaza. Scene lalu berpindah dengan Liko yang melakukan pekerjaan yang bisa dia kerjakan, seperti bersih-bersih kapal dan lain sebagainya. Liko ingat di saat Roy memberitahu rahasianya kepada Liko bahwa Fred dan Murdoch telah menyembunyikan beberapa donat pada sebuah lemari. Karena rasa penasarannya itu, Liko mencoba membuka lemari yang sempat Roy bicarakan. Tapi ternyata di balik lemari tersebut terdapat alkremi yang sempat menyemprot Liko dan Sprigatito. Untungnya Murdoch sama sekali tidak mencurigai apa yang telah Liko lakukan. Dan sepertinya Liko juga sudah kapok mengambil barang tanpa seizin Murdoch. Sudah disediakan makan siang untuk mereka yang menjaga kapal dan salah satunya untuk Dot. Liko pergi ke kamar Dot untuk menyerahkannya. Tetapi sesaat dia menyerahkan makan siangnya dan kemudian pergi, Liko mendengar suara Nidoting dari dalam kamar tersebut. Sebagai sesama fans Nidoting, Liko mengajaknya untuk menonton bersama. Akan tetapi Dot justru mengusir Liko. Liko mengatakan bahwa kesukaannya terhadap Nidoting membuat dia dapat memahami Pokemon. Singkat cerita, live streaming Nidoting akan segera dimulai. Liko begitu bersemangat karena ini pertama kalinya ia menonton sebuah live streaming. Nidoting mengadakan Q&A dan memulai menjawab pertanyaan para penggemar satu persatu. Nidoting tanpa diduga membaca pertanyaan Liko yang menyatakan Liko ingin berteman dengan seseorang yang sama sekali tidak pernah keluar dari kamarnya. Liko sangat malu sekali karena telah dinotis oleh idolanya. Di saat Nidoting terjatuh karena terkejut, Nidoting menjawab pertanyaan Liko bahwa cara berteman itu sama seperti dia sedang melakukan Pokemon Battle. Scene lalu berpindah. Di saat hendak kembali ke kapal, Roy menemukan Spearow di balik semak-semak. Fred mengatakan untuk memperlihatkan hasil latihannya selama ini. Roy memerintahkan Fuecoco untuk menggunakan move Ember, dan mereka pun berhasil mengalahkan Spearow tersebut. Singkat cerita, mereka telah kembali ke kapal dan menemui Dot lagi. Roy berterima kasih atas informasi yang telah diberikannya. Akan tetapi Dot menghiraukan mereka berdua. Roy lalu menceritakan pertarungannya melawan Spearow dan memberitahukan serbet yang telah dibelinya tadi. Benda itu digunakan untuk mengelap tension Pokeball dan pendan tersebut. Liko juga mengatakan mengenai apa yang telah disembunyikan di lemari dapur, dan mereka berdua pun pergi untuk memeriksanya. Setelah kepergian Liko dan Roy, Dot merasa lebih nyaman menyatakan ketidaksukaannya terhadap orang-orang di kapal ini yang menurutnya itu aneh. Dot menerima pesan dari Murdoch yang menyatakan bahwa dia punya sesuatu untuknya yang disembunyikan di dapur. Pada malam hari, Murdoch dan Fred kembali lagi ke dapur.
untuk memeriksa lemari, dan ternyata mereka telah berhasil membuat Dot memakan makanannya tersebut. Keesokan paginya, Kapten Pikachu menunjukkan bahwa kapal Brave Asagi akan segera tiba di Pulau Paldea.